Film kali ini diangkat dari kisah nyata mengenai kisah seorang sniper legendaris asal Cina, yang dilaporkan berhasil menghabisi 214 musuh dalam waktu 32 hari selama Perang Korea. Berlatar pada musim dingin, lebih tepatnya pada tahun 1952, sekelompok pasukan Cina yang disebut dengan Pasukan 5, mereka ditugaskan dalam misi penyelamatan seorang intel bernama Liang, yang tertangkap oleh sekutu musuh yaitu Amerika. Berdasarkan informasi dan rumor yang beredar, salah satu anggota pasukan 5 yang bernama Dayong, ia dikabarkan memiliki kemampuan yang sangat gacor. Ya, semua itu gak lepas dari Dayong yang dilatih langsung oleh ketua pasukan 5 yaitu Sersan Liu. Liu merupakan seorang sniper legendaris asal Cina, yang dijuluki Malaikat Maut oleh para sniper musuh. Julukan itu gak semata-mata hanya isapan jempol belaka, semua itu dibuktikan dengan tingkat akurasi tembakan Liu yang sangat tinggi. Ia juga memiliki mata yang setajam mata elang, di mana dengan kemampuan yang dimilikinya, Liu mampu mengarahkan tembakannya dengan sangat tepat, walaupun dengan jarak musuh yang sangat jauh sekalipun. Kehebatan Liu itu pun diakui oleh sekutu musuh yakni Amerika, yang terkesan takut dan menghindari pertempuran langsung dengannya. Namun salah seorang kapten yang bernama John, ia nampak sangat terobsesi untuk bisa menangkap Liu. Ya, semua itu gak lepas dari kekalahannya dalam pertempuran sebelumnya, yang membuat John kehilangan beberapa anggota. Namun dalam pertempuran itu John tidak sepenuhnya kalah, karena ia berhasil menangkap Liang, yaitu seorang intel asal Cina, yang tidak diketahui oleh pihak Amerika, jika Liang memiliki informasi yang sangat penting, sehingga di sini John pun akan menjadikan Liang umpan, agar ia bisa menangkap Sersan Liu secara hidup-hidup. Sementara itu pasukan 5 yang sedang menuju lokasi penyelamatan, mereka pun gak tahu kalau lokasi itu hanyalah sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh John. Singkatnya, setibanya di lokasi, Liu menggunakan teropongnya mulai memantau situasi, dan melihat beberapa mayat yang diantaranya adalah Liang. Liu pun kemudian meminta seluruh pasukannya untuk segera mengevakuasi tubuh Liang, namun saat pasukan Liu sedang melakukan proses evakuasi, mereka tiba-tiba dihujani tembakan oleh pasukan John, yang membuat beberapa pasukan Liu harus menjadi korban. Seketika suasana pun menjadi sangat hening dan mencekam, ya semua itu gak lepas dari posisi pasukan Liu yang telah dikunci oleh pasukan John. Belum lagi pasukan 5 yang hanya memiliki satu teropong yang dipegang oleh Liu. Hal itu benar-benar membuat mereka kesulitan untuk mengetahui di mana dan berapa jumlah musuh yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti itu, Liu pun meminta seluruh pasukannya yang masih selamat untuk tidak bergerak dari posisinya. Namun salah satu pasukan Liu yang melihat temannya sekarat, ia pun meminta Dayong untuk melemparkan kotak P3K ke arahnya. Ini membuat ia meninggal karena tertembak oleh pasukan John. Liu kemudian meminta Dayong untuk mencari tahu di mana posisi musuh, menggunakan sendok sayur seperti apa yang pernah ia latih. Di mana saat Dayong mulai menjulurkan sendok sayur itu, tiba-tiba sendok itu ditembak oleh pasukan John. Sehingga ia pun hanya dapat memberikan informasi kepada Liu, jika ia melihat ada 3 musuh di tengah parit dengan jarak 20 meter. Liu yang menyadari jika mereka telah dijebak, ia pun meminta Dayong dan satu pasukannya untuk berlari ke arahnya, di mana nantinya jika pasukan John melepaskan tembakan, ia mengatakan akan langsung menghabisinya. Yang mana dengan ide cerdasnya itu, Liu pun berhasil menghabisi satu pasukan John. Tak lama dari itu terlihat seorang bocah bernama Yuan, yang berusaha menyelamatkan Liang. Namun John yang tidak ingin kehilangan umpannya, ia pun langsung melepaskan tembakan untuk menghentikan Yuan, di mana saat Yuan berhenti menarik Liang, John pun sengaja melemparkan makanan kaleng ke arah Yuan, yang mana saat Yuan terpancing dan mulai mendekat, John pun langsung menangkapnya. Sementara itu Liu yang menyadari jika musuh sedang merencanakan sesuatu, ia pun meminta salah satu pasukannya yang bernama Cubi, untuk mengikat tubuh Liang. Dengan menggunakan tameng baja, Cubi pun perlahan mulai turun dan berusaha menjangkau tubuh Liang. Pasukan John yang melihatnya, mereka pun langsung melepaskan tembakan yang membuat Cubi tersungkur. Namun di sini Cubi pun kembali bangkit dan terus berusaha untuk bisa meraih tubuh Liang. John yang tidak mau semua itu terjadi, ia pun langsung menembak tali yang mengikat tameng ke tubuh Cubi, yang membuat Cubi harus memegangi tameng itu menggunakan tangannya. John yang melihat adanya kesempatan, di sini ia pun langsung menembak kedua tangan Cubi, yang membuat tameng itu terjatuh. Ini membuat Cubi meninggal, karena pada akhirnya ia pun harus terheadshot tembakan yang dilayangkan oleh John.
Melihat kematian Cubi, seluruh pasukan 5 pun gak kuasa menahan air matanya. Namun karena tak mau larut dalam kesedihan, Liu pun kembali mengawasi situasi, di mana ia melihat Yuan yang kembali datang, dan menyuntikkan cairan adrenalin ke tubuh Liang atas perintah dari John. Liu dan pasukannya yang melihat Liang tersadar, mereka pun meneriaki Liang agar ia tidak kembali kehilangan kesadaran. Namun di sini Liang yang merasa jika ia sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ia pun meminta Yuan untuk memeluknya, guna mengingat perjuangan saat menggali informasi dari musuh. Melihat momen haru itu, Liu pun meminta seluruh anak buahnya untuk mengecek amunisi yang tersisa. Liu mengatakan jika sekarang nasib negara di tangan mereka, kita ditugaskan untuk membawa Liang kembali dalam kondisi hidup atau mati, jadi gunakan amunisi kalian dengan semaksimal mungkin, ucap Liu berusaha memotivasi pasukannya. Liu kemudian meminta 2 pasukannya untuk pergi ke arah utara dan menjalankan trik penggalian. Ia juga meminta Dayong untuk pergi ke arah barat untuk mengintai posisi musuh, sementara ia ditemani oleh 1 pasukannya akan mengawasi mereka semua. Singkatnya saat John melihat pasukan Liu yang melakukan penggalian, di sini ia pun langsung meminta 2 pasukannya untuk ngeflank. Namun ternyata semua itu adalah jebakan yang sengaja telah direncanakan oleh Liu, karena saat 2 pasukan John melepaskan tembakan, mereka pun langsung dihabisi oleh Dayong yang telah bersiap di posisinya. John yang tidak terima 2 pasukannya menjadi korban, ia pun dengan amarah yang menggebu-gebu, langsung mengambil senjata dan mengarahkan tembakannya ke jalur pasukan Liu yang sedang bergerak. Di mana dengan pengalaman yang dimilikinya, dengan cerdasnya John pun menembak granat sisa pertempuran sebelumnya, yang mengakibatkan ledakan yang membuat 2 pasukan Liu meninggal. Kejadian itu pun kembali membuat Dayong dan pasukan yang lain menangis, mereka merasa jika mereka tidak akan memenangkan pertempuran ini, karena senjata dan perlengkapan yang mereka miliki hanyalah seadanya saja. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan pasukan musuh, yang memiliki senjata dan perlengkapan yang sangat mumpuni. Liu sebagai seorang pemimpin ia pun berusaha menguatkan dan meyakinkan pasukannya, jika mereka bisa memenangkan pertempuran ini. Di mana dengan motivasi yang sangat tinggi, Liu pun mengajak Dayong untuk ngeflank ke atas bukit, dan membantai pasukan musuh. Pasukan John yang melihat temannya satu persatu mulai berjatuhan, di sini mereka pun mulai kena mental, bahkan ada juga 1 pasukan John yang ingin pulang. Namun semua itu dilarang oleh John, yang memintanya untuk percaya kepadanya. John yang ingin segera mengakhiri pertempuran ini, ia pun berusaha melakukan negosiasi dengan Liu, yang inti dari negosiasi itu adalah pertukaran antara Liu dan Liang. Liu yang mendengar negosiasi pertukaran itu, di sini ia pun mau tidak mau harus menyepakatinya, untuk mencegah adanya lagi korban yang jatuh, serta agar negaranya bisa mendapat informasi penting yang dibawa oleh Liang. Namun sebelum itu, Liu pun memberikan sendok sayur dan teropong miliknya kepada Dayong, dan berpesan mau bagaimanapun caranya, entah itu dalam kondisi hidup atau mati, Dayong harus bisa membawa Liang kembali ke Cina. Singkatnya dengan ditemani oleh 1 pasukannya yang bernama Leor, Liu pun mulai berjalan menyerahkan diri ke arah John. Di mana saat Liu telah sampai di samping tubuh Liang, ia pun meminta Leor untuk segera mengamankan Liang. Namun saat Leor mulai menggendong tubuh Liang, tiba-tiba Leor ditembak oleh pasukan John. Liu yang tidak terima dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh John, ia pun langsung menarik granat yang ia bawa, dan meledakkan dirinya bersama dengan pasukan John. Di waktu yang sama John mendapat informasi dari atasannya yang bernama Henry, jika Liang ternyata memiliki informasi yang sangat penting, sehingga di sini John pun ditugaskan untuk sebisa mungkin mendapatkan Liang. Tak lama dari itu Henry pun sampai di TKP, Henry yang melihat Leor berusaha mengikat tubuh Liang, ia pun langsung meminta John untuk menghabisinya, alhasil Leor pun harus meninggal. Kini yang tersisa tinggal Dayong seorang, yang harus berjuang sendirian membawa Liang kembali. Di momen ini terlihat Liang yang berusaha memberikan sebuah informasi kepada Dayong, namun semua itu tak dibiarkan oleh John, yang langsung menembak tangan Liang. Di sini Liang pun tidak menyerah, di mana dengan menahan rasa sakit, ia pun terus mengacungkan tangan untuk memberikan informasi kepada Dayong, yang mana setelah mendapat informasi itu, Dayong langsung ngeflank ke arah barat, dan melihat pasukan Henry yang berusaha membawa Liang pergi. Dayong yang tak mau semua itu terjadi, ia pun langsung menghabisi seluruh pasukan Henry yang berusaha membawa Liang.
Hendry yang tidak terima melihat pasukannya dibantai. Di sini ia pun langsung mengerahkan seluruh pasukan dengan peralatan tempurnya untuk membobardir ke arah posisi Dayong, dengan harapan Dayong meninggal bersama serangan brutal itu. Namun siapa sangka, di sini Dayong ternyata telah lebih dulu memutar dan berhasil mengetahui posisi Hendry. Alhasil Dayong pun berhasil menghabisi Hendry dengan tembakan gacornya. Setelah kematian Hendry, kini komando pun kembali dipegang oleh John, di mana ia meminta seluruh pasukan Hendry untuk mundur, dan mengatakan jika ia yang akan mengurus satu pasukan 5 yang tersisa. Di mana dengan menggunakan sebuah tank, John pun sengaja menculik Yuan bersama satu pasukannya, guna memancing Dayong agar mengejarnya. Namun semua itu adalah kesalahan besar, karena tanpa sepengetahuan John, ternyata Dayong telah menyiapkan jebakan yang membuat tank itu rusak. Dalam situasi seperti itu, John yang sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, ia pun langsung memberondong Dayong dengan tembakan yang membabi buta. Di mana saat John reload, Dayong pun menggunakan momen itu untuk menembak kaca yang menjadi sumber penglihatan John, agar pandangan John terhalang. Sayangnya semua usaha Dayong itu terkesan agak sia-sia, karena pada akhirnya ia pun harus terkena tembakan brutal yang dilayangkan oleh John. John yang ingin memastikan jika Dayong telah meninggal, ia pun meminta pasukannya untuk mengeceknya. Namun baru juga kepala pasukan John keluar sedikit dari tank, ia pun langsung wafat, karena terkena tembakan yang dilayangkan oleh Dayong. Melihat kematian pasukannya, John kemudian turun lewat bawah dan berniat untuk menghabisi Dayong, sementara Dayong sendiri ia terlihat bersembunyi di balik batu. Dalam situasi Baiwan ini, John pun lebih diuntungkan karena ia telah mengetahui posisi Dayong, berbeda dengan Dayong yang dalam kondisi kurang diuntungkan, karena posisinya yang telah terkunci, sedangkan dirinya gak tahu di mana posisi musuh. John pun menggunakan momen ini untuk membuat jebakan, di mana ia sengaja melepas helm dan menaruh senjatanya untuk memancing Dayong keluar, yang mana jika hal itu terjadi, maka John akan menembak Dayong dari sisi yang lain. Namun di sini nampaknya Dayong lebih cerdas dari John, di mana bermodalkan sendok sayur pemberian almarhum Liu. Ia pun sengaja mengikat sendok itu ke kaki, agar memancing John untuk menembak ke arah sendok. Di mana nantinya jika John benar menembak ke arah sendok itu, ia akan menggunakan momen itu untuk menembak John dari sisi yang berlawanan. Yang mana dengan ide super cerdasnya itu, Dayong pun akhirnya berhasil memenangkan adu mekanik dengan John, karena John termakan oleh jebakan yang direncanakan oleh Dayong. Setelah kematian John, Dayong pun segera bergegas menyelamatkan Yuan, dan mengambil permen karet yang ditaruh Liang di rambut Yuan. Di mana ternyata saat Yuan memeluk Liang, diam-diam Liang menaruh informasi penting itu ke dalam permen karet, yang ditempelkan ke rambut Yuan tanpa sepengetahuan John. Film ini pun ditutup dengan Dayong yang memberikan informasi penting itu kepada sang kapten, yang dimana informasi penting itu ternyata merupakan kabar dari rute penyerangan pasukan Amerika yang selanjutnya, sehingga informasi itu pun jadi sangat penting bagi Cina, agar mereka bisa memenangkan pertempuran. Di sana Dayong juga mengatakan jika ia adalah satu-satunya dari pasukan 5 yang selamat. Di mana guna untuk menghormati jasa dan pengorbanan pasukan 5 yang telah gugur, si kapten pun mengabsen seluruh nama dari anggota pasukan 5, seperti apa yang selalu dilakukan oleh Sersan Liu, sebelum ataupun sesudah menjalankan sebuah misi. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur dan jangan lupa jempolnya buat like dan subscribe.